ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم القيامة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Sadaqallahu alazim. Amma ba'd. Yang kami muliakan para alim, hadirin jamaah kaum muslimin, hafizakumullah. Kita awali dengan membaca basmalah dan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma bika asbahna wa bika amsayna wa bika nahya wa bika namutu wa ilaika nusyur. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa arina batilan batilan warzuqna ijtinabah. Walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin kaum muslimin, hafizakumullah. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala dengan seluruh kenikmatan yang Allah hadirkan, yang mudah-mudahan kenikmatan itu pula yang menjadikan kita mampu menghadirkan ketaatan kepada Allah. Kenikmatan itu yang membuat kita mampu menghadirkan rasa syukur, dan mudah-mudahan itu jalan yang akan menjadikan Allah menghadirkan nikmat yang masih ada di sisinya. Sekaligus mudah-mudahan Allah semakin memberikan tambahan dan keberkahan dari setiap nikmat yang telah Allah berikan. Salawat dan salam semoga Allah limpahkan pada uswatun hasanah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat dan para pengikutnya yang istiqomah ila yaumil akhir. Hadirin kaum muslimin, hafizakumullah. Di kesempatan pagi hari ini kita akan melanjutkan tentang sisi kehidupan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu pada sisi nasab beliau. Ketika bicara tentang nasab, hadirin, apalagi nasab seorang Rasul, nasab utusan Allah Subhanahu wa taala, maka
salah satu di antara dialog yang pernah terjadi ketika Raja Heraklius itu menanyai Abu Sofyan, ketika Abu Sofyan juga menyampaikan tentang keberadaan seseorang yang mengaku sebagai nabi yang dimaksud tentu adalah Rasulullah SAW. Maka kemudian Raja Heraklius itu bertanya, apakah orang yang memaksud yang menyatakan dirinya sebagai seorang nabi itu dari nasab mulia? Maka dijawab oleh Abu Sufyan, ya, dia berasal dari nasab yang mulia. Dan ini yang Allah hadirkan. Jadi seluruh para nabi dan rasul itu yang Allah hadirkan di muka bumi ini itu memiliki garis keturunan silsilahnya. Bukan saja nanti ke bawah, karena keberadaan kemuliaan itu kan pada nabinya, tapi semua garis keturunan yang telah ditarik ke atas itu semuanya adalah orang-orang mulia, orang-orang yang terjaga dari perbuatan keji, perbuatan zina. Padahal ketika Abu Sofyan itu ditanya oleh Raja Heraklius itu posisinya bukan sudah menjadi sahabat, tapi posisinya masih menjadi musuh Rasulullah SAW. Jadi ditanya, Raja Heraklius itu tanya Abu Sofyan, yang ditanya adalah seseorang yang dibenci oleh Abu Sofyan. Ini kan rumit buat kita. Kalau kita ditanya tentang seseorang yang kita benci, kira-kira jawabannya jujur apa enggak? Abu Sofyan nggak bisa berbohong. Abu Sofyan tidak mungkin kemudian memutarbalikkan fakta keadaan. Dia katakan iya, dia berasal dari nasab yang mulia. Dan itulah yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah, mengatakan ana sayyidu waladi Adam. Aku ini adalah tuan anak keturunan dari Adam. Hadirin hafizahumullah. Ada salah satu di antara kalimat yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Di antaranya dia mengatakan la fadla li arabi alal ajam. Jadi tidak ada keutamaan orang Arab atas orang Ajam. Orang Ajam itu maksudnya ya siapa saja selain orang Arab gitu ya. Jadi Rasul mengatakan lafaz dari Arabi alal Ajam. Maknanya memang kedudukan setiap manusia di depan Allah Subhanahu wa taala siapapun itu sama. Itu sama kedudukannya. Sebagaimana Allah sampaikan misalnya di dalam surat Al-Hujurat ketika Allah mengatakan ya ayyuhan nas inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum shu'uban wa qabaila lita'arafu inna akramakum indallahi atqakum. Wahai manusia, sesungguhnya aku telah menciptakan kalian dari laki-laki dan perempuan, dan aku jadikan kalian itu bersuku-suku, berbangsa-bangsa. Tujuannya satu, lita'aruf, kita untuk saling memahami, untuk saling mengenali, untuk saling mengenali. Kalau kita misalnya, saya memang saya punya keterbatasan, kita punya keterbatasan, nggak pernah keliling dunia banyak, belum pernah misalnya kita pergi ke negeri yang wilayah masyarakatnya kulitnya hitam gitu, dan misalnya Afrika gitu, atau nggak usah jauh-jauh misalnya di wilayah Papua gitu, atau kita pergi ke wilayah sebuah negara yang masyarakatnya kulitnya itu putih, atau kulitnya mungkin kuning kemerah-merahan atau biru bahkan. Itu saja
ada pelajaran sendiri gitu. Kenapa Allah Subhanahu wa taala menciptakan masyarakat dengan ragam warna kulit yang berbeda? Ya karena memang mereka disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar maslahat dalam hidupnya sesuai dengan keadaan cuaca yang Allah nanti akan hadirkan. Kita nggak akan mampu barangkali hidup di negeri Afrika karena kulit kita memang Allah siapkan barangkali. Kondisi tubuh kita Allah siapkan. Ya. Yang paling gampang itu Pak, paling gampang itu gini, kalau kita pergi ke gunung saja, pergi ke gunung gitu ya, beberapa hari, kok wajahnya jadi hitam ya Pak? Padahal kan gunung dingin ya, kalau dipanasan hitam tak wajar gitu ya Pak. Jadi perubahan. Tapi kemudian Allah mengatakan inna akramakum indallahi atqakum. Sesungguhnya orang yang paling akram, orang yang paling mulia di antara kalian adalah orang yang paling bertakwa. Maknanya yang disampaikan oleh Rasulullah, memang kalian tidak ada kesenjangan antara manusia yang satu dengan yang lain. La fadla li arabi halal anjam. Hanya saja hadirin, ini karena terkait posisinya Rasulullah sebagai utusan Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah memilih Rasulullah dihadirkan dari bangsa Arab. Ada satu kalimat yang kemudian disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ini memang kekhususan, keistimewaan mengapa Rasulullah SAW itu dihadirkan oleh Allah dari negeri Arab, lebih-lebih dari Bani Quraisy, suku Quraisy. Di antaranya kemudian, ya tentu masing-masing negara punya kelebihan. Misalnya negeri Palestina itu negeri yang Allah berkahi, itu jelas Pak. Itu jelas. Kalau negeri Palestina negeri yang diberkahi. Makanya itu yang membuat mereka tidak mau pergi. Lalu di negeri berkah. Sehingga kalau misalnya ada orang kemudian kok berpendapat, padahal kan sebagian ulama sudah mengatakan mereka disuruh pergi dari negerinya, yaitu pendapat kalau kalimat Rasulullah justru orang yang bertahan di negeri Palestina itu adalah mereka yang akan punya kemuliaan meskipun mereka hidupnya menderita, dan mereka yang mempertahankan itu, mempertahankan bumi yang Allah berkahi. Ini kan jadi tema yang sekarang banyak disampaikan oleh para asatidz, itu bicara tentang Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa, Isra Mi'raj maksudnya. Hadirin rahimakumullah. Kalimat sampaikan oleh Rasulullah. Jadi ada banyak kemuliaan. Negeri Madinah juga punya kemuliaan, Mekah juga punya kemuliaan, negeri Mesir juga punya kemuliaan. Ya, negeri Yaman juga pernah punya keistimewaan. Bahkan Rasulullah mendoakan secara khusus ketika salah satu di antara sahabatnya kemudian masuk Islam, maka kemudian disuruh kembali. Rasul mendoakan keberkahan negeri Yaman. Ini kalau sekarang bahasanya negerinya para habib. Jadi sumber habib itu ya dari sana. Hadirin kaum muslimin, hafizahumullah. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah? Rasul menyampaikan al-a'immah min Quraisy, hadis riwayat Muhammad, riwayat Ahmad. Kepemimpinan itu asalnya dari orang Quraisy. Apa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW itu kemudian oleh Imam Al-Wadi dikatakan, dan Imam Mawardi, ulama Syafi'iyah mengatakan pemimpin tertinggi itu syaratnya orang Quraisy. Syaratnya orang Quraisy. Karenanya akan kita dapati hadirin, meskipun sahabat Rasulullah SAW itu yang hijrah dari dari Mekah ke Madinah, itu kan pendatang, Pak. Semuanya kan pendatang. Tapi mana coba khalifah yang kemudian Khulafaur Rasyidin itu orang Madinah? Tidak ada. Dan itu sudah diisyaratkan oleh Rasulullah SAW kepada para sahabatnya ketika beliau masih hidup, bahwa kepemimpinan itu adalah orang Muhajirin, orang Quraisy.
Dan semuanya orang Quraisy, Pak. Mulai dari Abu Bakar As-Siddiq, kemudian Umar, Utsman, Ali, radhiyallahu anhu, itu semuanya orang Quraisy. Bahkan ketika setelah Rasulullah SAW itu wafat, kan tentu terjadi musyawarah siapa yang pemimpin. Ketika kemudian orang-orang Madinah berusaha untuk mengatakan tidak, posisi kalian adalah sebagai penolong Ansor. Kepemimpinan itu ada pada kami, yang dimaksud adalah orang-orang Muhajirin. Nah, hadirin rahimakumullah, tentu ini bukan masalah fanatisme. Islam tidak mengajarkan itu. Tapi kenapa Rasulullah SAW mengatakan al-a'immah min Quraisyin? Bahkan nanti ada sebuah hadis yang terkait dengan akan datangnya fase khilafah ala minhajil nubuwah. Itu fase yang kelima, Pak. Mengulang kembali masa di mana keberadaan Islam itu hadir mencahayai bumi ini, maka dikatakan oleh Imam Ahmad dalam Musnad mengatakan bahwa kepemimpinan itu akan kembali, itu fase minhaji ala nubuwah adalah akan dipimpin oleh orang Quraisy. Ya, wallahu a'lam benar. Tapi kemudian kita mencoba untuk mengambil pelajaran dari kalimat yang disampaikan Rasulullah. Kenapa Rasul mengatakan al-a'immah min Quraisy? Mudah-mudahan di sini ada yang punya darah Quraisy ya, Pak. Ada nggak? Pak Abdul Aziz, Pak Komandan. Ya. Kenapa Rasul sampai menyangka itu? Ini bukan sekali lagi fanatisme, bukan. Apalagi kemudian hanya semangatnya adalah golongan, bukan. Tapi karena bicara tentang nasab, di antaranya Rasulullah SAW kemudian menggambarkan hadirin lewat kalimat di antara sabdanya, dia mengatakan an-nasu ma'adinun. Manusia itu ibarat barang tambang. Ini yang memperumpakan Rasulullah. Kata Rasulullah, an-nasu ma'adinun. Manusia itu ibarat barang tambang. Barang tambang itu apa saja, Pak? Banyak sekali. Ada emas, ada perak, ada perunggu, ada tembaga, ada aluminium, ada besi, tim, sudah semuanya gitu, tim. Itu Rasul menggambarkan itu. Jadi karakter manusia itu seperti itu, Pak. Kualitasnya manusia itu seperti itu. Kira-kira kalau saya mau tanya, Pak jenengan pengennya jadi apa? Pengen jadi mas apa? Nanti gitu. Baik. Kalimat berikutnya hadirin, sangat menarik. Khiyaruhum fil jahiliyah, khiyaruhum fil islami idza faquhu. Kata Rasulullah, orang yang mulia, orang yang terhormat di masa ketika dia masih jahiliyah, harta masih memusuhi Rasulullah SAW, dia akan tetap menjadi mulia dengan syarat dia masuk Islam dan memahaminya. Saya bacakan dulu, Pak. Kalimat berikutnya, an-nasu tabaun li Quraisyin fi hadzal sya'n. Manusia itu mengikuti Quraisy dalam masalah hal ini. Masalah apa? Kepemimpinan. Muslimuhum tabaun li muslimihim wa kafiruhum tabaun li kafirihim. Orang yang muslim mengikuti muslim Quraisy dan orang yang kafir mengikuti kafirnya Quraisy yang kafir. Tajiduna min khairin nasi asaddan nas. Kalian akan mendapati manusia pilihan dalam hal ini karahiyatan lihada sya'n, adalah orang yang paling benci agama ini, hatta yaqafi, sampai neraka berada di dalamnya. Hadirin rahmatullah, kembali kami sampaikan Rasulullah, an-nasu ma'adinun. Manusia itu ibarat
tambang, barang-barang tambang. Apa maknanya? Ya, setiap kita memang dihadirkan oleh Allah sebagaimana barang tambang yang Allah simpan di bumi ini. Ya. Isinya berbeda-beda. Tapi apa yang dimaksud? Ya, kalaupun kita tidak jadi emas, bahkan kalaupun kita jadi apa, yang penting adalah menjadi sesuatu yang paling berkualitas. Ya syukur jadi emas Pak, tapi apalah jadi emas kalau ternyata emas nom. Gitu maksudnya itu. Buat apa kita jadi beli, maaf misalnya, atau misalnya perhiasan, tapi perhiasannya aja ternyata bukan yang berkualitas. Maka setiap orang tentu berbeda-beda. Ada yang kedudukannya posisi kualitasnya adalah aluminium, ada yang mungkin besi, ada yang mungkin apa? Perak, perunggu, nggak apa-apa. Tapi kalaupun itu kita jadi seperti itu, kita menjadi yang punya kualitas terbaik. Kenapa? Karena setiap orang itu akan ditempatkan pada tempatnya. Meskipun berkualitas, kalau bukan pada tempatnya tidak cocok. Saya mau tanya, kalau genteng kemudian dibuat dari emas, kira-kira manfaat apa enggak? Itu jadi jangan merasa menjadi emas lantas kemudian semua bagian harus ditempati. Tidak. Emas itu sampai kemudian posisinya di mana Pak? Enggak ada tuh yang dipasang Pak. Adanya Pak dipakai. Nah, kubang itu namanya saja Pak. Ada ya. Ya mungkin itu. Terus Monas mungkin ya itu. Mungkin sejarah itu kan peninggalan bukti apa namanya hartanya orang Aceh lah diantaranya. Itu kan diantara negara kan hartanya orang Aceh yang diutang sama Soekarno tapi belum disauri. Jadi itu utang. Artinya tidak semua Pak, tidak semua. Harta emas pun itu nggak bisa kita tempatkan di tempat ini. Itu maksudnya adalah bahwa setiap orang itu punya posisi. Tapi kemudian kata Rasulullah SAW, "An-nasu tabarruni Quraisyin fi hadasan." Manusia itu akan mengikuti orang Quraisy dalam urusan kepemimpinan. Bahkan tadi sebutkan siapapun Pak, orang-orang yang dahulunya meskipun di masa jahiliyah dia musuh Rasulullah SAW, memusuhi betul, tapi dia punya karakter kepemimpinan dan nampak dia akan jadi pemimpin. Nggak ada. Panjangan lihat dalam sejarah, dan itu mulianya Islam Pak. Jadi bukan saja kemudian memaafkan atau melupakan, bukan sekedar melupakan Pak, bukan saja memaafkan, tapi mempertahankan kualitas. Kalau memang dia kualitasnya pemimpin, dia harus jadi pemimpin. Hatta dulu pernah luar biasa kezalimannya sama Rasulullah SAW. Itu hebatnya Islam begitu Pak. Jadi kalau memang dia orang mulia di masa jahiliyah, artinya orang hebat punya karakter kepemimpinan, dia masuk Islam dan dia ikuti ajaran Islam, dia paham tentang Islam itu, maka dia akan tetap dimuliakan. Jadi tidak ada satu manusia pun orang-orang jahiliyah yang dulu pernah memusuhi Rasulullah, lantas begitu masuk Islam ditempatkan pada posisi yang rendah, itu enggak ada. Bukan berarti kemudian direndahkan, tapi jabatannya enggak. Khalid bin Walid tetap jadi panglima. Amr bin As diangkat. Umar bin Khattab, semua adalah barisan-barisan yang pernah menjadi orang hebat di masa jahiliyah, dia akan tetap jadi hebat di masa Islam. Kata Rasulullah, "Idza fahuhu," kalau dia memahami ajaran Islam. Hadirin kaum muslimin, nah,
Kembali tadi sampai kemudian orang mengatakan, maka siapapun hadirin. Jadi orang-orang yang mengikuti Islam jelas mereka mengikuti kepada pemimpin yang berkualitas. Tapi jangan heran, jangan salah, bahwa orang kafir pun di masa jahiliyah yang mereka ngikut itu yang memang diikuti orang berkualitas, Pak. Nggak ada orang jahil itu kemudian diikuti itu misalnya orang biasa saja, nggak ada, Pak. Dia orang berkualitas. Hatta Abu Jahal sekarang. Kalau bayangan kita Abu Jahal itu apa ya, Pak? Wong udah dhuwur, plonga-plonga kayak gitu ya. Ya nggak plonga-plonga lah gitu. Oh, sampai kemudian bisa membuat kekejian sama Rasulullah. Tapi dia punya pengikut, Pak. Dia punya pengikut. Abu Sofyan di masa dia punya pengikut. Siapapun hadirin. Orang Mekah itu ketika dia punya posisi, maka dia punya pengikut. Itulah salah satu di antara sebab yang disampaikan oleh para risalah, betapa sulitnya ngajak orang-orang jahiliyah yang punya kedudukan. Kenapa? Karena mereka biasa diperintah, mereka biasa diikuti, mereka biasa dikelilingi, tiba-tiba disuruh masuk Islam, berat hadirin. Makanya dalam sejarah para sejarah mengatakan hampir sebagian besar di kalangan sahabat-sahabat Rasulullah itu sallallahu alaihi wasallam yang masuk Islam setelah umat Islam hampir jaya. Khalid bin Walid dengan Amr bin As dan Anas itu masuk Islam sebelum Fathu Makkah. Kenapa? Karena mereka sudah kalah total, yaitu di perang Ahzab. Jadi mereka merasa sudah tidak punya kekuatan itu. Menggambarkan betapa beratnya, Pak. Ya, masa saya harus ikut Muhammad? Saya harus ikut dia. Selama ini aku diikuti, aku yang menunjuk orang, aku yang memerintahkan orang. Tiba-tiba aku masuk Islam, kedudukannya sama. Itu karakternya. Jadi karakter orang-orang Quraisy itu adalah karakternya kepemimpinan. Apa maksudnya? Tentu karena ini adalah potensi dan pasti akan diikuti, Pak. Maka tinggal pertanyaannya adalah, meskipun kita nggak punya darah Quraisy, tapi masalahnya ini, Pak, ini sejarah yang mencatat. Orang yang memiliki daya apa? Nasab Quraisy itu artinya dalam dirinya punya potensi kepemimpinan. Kalau dia baik, maka menjadi baik orang yang mengikuti. Kalau dia buruk, jahat, maka menjadi rusak masyarakat yang mengikutinya. Hadirin kaum muslimin, assalamualaikum. Tinggal pelajarannya buat kita adalah kira-kira potensi apa yang ada pada diri kita, nasab kita itu seperti apa, nasabnya apa? Sampai dikenali. Saya sebutkan dulu tadi. Misalnya ini garis keturunan Rasulullah SAW, garis keturunan Rasulullah SAW. Kan kalau dari silsilah Rasulullah SAW bin Abdullah bin Abdul Muthalib bin Hashim bin Abdul Manaf bin Qusay bin Kilab, katakanlah sampai Qusay bin Qusay. Hampir bisa didapatkan hadirin, semua kakek buyutnya Rasulullah SAW itu nama yang dikenalkan kepada kita bukan nama aslinya, bukan nama aslinya. Contoh misalnya, kalau Abdul Muthalib suka apa ya? Syaibah. Coba apa track recordnya yang terbesar bagi kehidupan masyarakat Arab saat itu yang dihadirkan oleh Abdul Muthalib? Jasanya apa?
Jasanya apa? Menghadirkan kembali dengan cara menggali sumur Zam-Zam yang telah terkubur, dan itu diberikan. Itu jasanya, Pak. Hashim, nama aslinya bukan Hashim, Pak. Dan Rasulullah bangga dengan nama itu. Aku bangga sebagai keturunan Hashim. Padahal nama ini bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Amr. Amr. Tapi kenapa Rasulullah malah bangga dengan menyebut kakek buyutnya dengan nama Hashim? Karena Hashim itu artinya dermawan. Jadi yang disebut oleh Rasulullah bukan namanya, tapi karakter yang paling kuat pada diri seorang Amr, yaitu apa? Kedermawan. Hashim, Pak. Dan inilah yang kemudian orang yang pertama kali membuka jalur perdagangan. Jadi orang yang pertama kali. Dan Allah pun kemudian memberikan satu hadiah, nama surat khusus Quraisy, Pak. Ini suku yang luar biasa. Nggak ada kan suku manapun yang ini. Ada Bani Israel, ya Pak, Bani Israel. Bani Israel. Tapi Quraisy, Pak. Apa kelebihan Quraisy itu? Ila fihim rihlatas syita'i was shaif. Kemampuan untuk melakukan perjalanan di musim panas. Kalau musim panas di Mekah panas, maka ke negeri Syam. Kalau musimnya dingin, ke negeri Yaman. Untuk apa? Dagang. Dan yang membuka pertama kali jalur perdagangan itu lintas negara adalah kakek buyutnya Rasulullah yang namanya Hashim. Bukan masalah kemampuannya, tapi kedermawannya luar biasa. Beliau itu dengan saudaranya Batu Ma'raf itu setiap kali kemudian jamaah haji maka memberikan menjatah makanan, membuat dengan cara membuat roti. Ya. Kalau rotinya tentu roti yang berkualitas ya Pak, bukan roti kita. Maaf kan, kalau roti kita kan justru banyak pengembangnya gitu kan. Jadi salah satu deh, kalau saya pernah baca tulisan itu, di antara makanan yang kalau dimakan itu lebih cepat membuat rapat, itu salah satunya roti, sosis. Kenapa roti? Karena pengembangnya kan, dan bahannya beda, bukan terigu. Kalau yang dibuat sana itu apa? Gandum. Memang rotinya agak sedikit keras, tapi berkualitas, meregil banget. Baik hadirin, Hashim Abdul Manaf, seorang, kalau bahasanya seorang kesatria, sangat tampan. Kemudian Qusay, kedudukan mulia di tempat, dikenal sebagai tokoh yang jujur. Hadirin, itu silsilah nasabnya Rasulullah. Mulai dari Qusay itu dikenal orang jujur. Abdul Manaf sebagai orang yang dianggap kemudian sangat, bukan hanya fisiknya tampan, tapi kesatria, pemberani. Hashim kedermawannya, Abdul Muthalib jasanya menghadirkan itu. Itu yang kemudian membuat Rasulullah SAW merasa bangga dengan silsilahnya, dengan nasabnya. Nah, pertanyaannya buat kita, adakah pohon keturunan nasab kita itu yang memiliki kualitas seperti itu apa enggak? Ada enggak, Pak? Harusnya ada, Pak, gitu. Dan kalau ada, Pak, misalnya gini, pengapunten, kalau ada, maka sesungguhnya tugas kita semakin berat, Pak. Iya kan? Makanya saya pernah bertanya, ya di keluarga sendirilah, dan beberapa orang yang kemudian ketika mengadakan pengajian keluarga, ya Pak, biasanya pengajian Bani Abad gitu ya. Saya tanya, Mas, Pak, ngapunten, kenapa Pak dengan ngasih pengajian keluarga ini dengan nama Bani Sulaiman, Bani Ahmad ini? Kenapa, Pak? Rata-rata jawabnya gini, ya kami menggunakan nama ini untuk menjelaskan bahwa yang berkumpul di sini adalah keluarga dari nama yang disebut. Cuman itu, Pak.
Cuma itu Pak, itu. Iya, loh. Kalau seperti itulah nanti apa maksud, apa artinya? Mestinya tidak hanya sebatas nama itu. Oke, tentu yang berkumpul di situ adalah masih kalau ini Bani Sulaiman ya semuanya keturunan Sulaiman gitu. Tapi yang perlu harus dikuatkan adalah nama yang disematkan dalam sebuah nama pertemuan itu yang harus dijiwai adalah nama itu punya kemuliaan apa. Kalau itu kemudian keluarga tahu, maka itu yang harus dipertahankan. Kalau Pak Sulaiman misalnya, Allah yarham katakan misalnya, itu orang mulia yang suka dermawan, maka anak keturunannya harus menjadi dermawan. Jangan dia kalau kayak gitu mempermalukan nggak Pak? Kalau misalnya maaf, nama itu disebut Pak Sulaiman orang dermawan, ternyata anak keturunannya misalnya kayak gitu, coba ada ketimpangan nggak? Jadi bukan sekedar mengumpulkan nasab. Dan itulah harus kita miliki Pak. Apa sih kelebihan? Paling tidak gini lah Pak. Paling tidak gini. Panjenengan saya punya orang tua. Tentu masing-masing manusia itu punya keterbatasan, kekurangan. Tapi tolong cari apa kelebihan orang tua kita yang itu harus kita pertahankan. Apa boleh udah Pak, udah tahu nggak? Udah nggak punya kekayaan ini, mengilmui, menyimpan bahwa kelebihan orang tua ini salah satu itu di antara kebaikan yang paling menonjol misalnya, itu harus kita pahami Pak, harus kita pahami. Apa coba masa kita nggak pernah bisa mengenali itu, orang tua kita, ibu kita, bapak kita. Ya terserah kita apa saja. Ya silakan keras. Nggak apa-apa kan. Contoh hadirin maaf, Umar bin Khattab itu dididik dengan cara yang keras Pak. Zubair bin Awam itu coba maaf ya Bu, ini kalau dibilang umat model apa kayak gitu. Zubair bin Awam itu sama ibunya kan Sofia, bibinya Rasulullah SAW, itu didiknya sangat keras Pak. Keras kalau ukuran sekarang itu. Coba ketika ada orang ngomong ini anak kelak akan jadi pemimpin masyarakat ini, ibunya marah. Apa? Anakku cuma jadi pemimpin masyarakat biasa? Enggak, dia harus lebih dari itu. Ya presiden misalnya gitu. Terus gimana cara didiknya? Menempa dengan keberanian. Salah satunya Pak, untuk menguji mendidiknya itu maaf lah, salah satunya diantaranya adalah memasukkan Zubair bin Awam, dimasukkan ke dalam kamar yang gelap, dikunci. Saya bilang maaf, ada nggak ibu kayak gitu? Kalau ada wanita kayak gitu, kira-kira dianggap wanita kejam apa enggak? Kejam kan? Itu dilakukan sama ibunya itu ibunya Rasulullah SAW. Maksudnya apa? Main aja wedi gitu. Jadi jangan salah masalah ada orang itu karakter sendiri-sendiri. Nggak akan pernah Pak. Jadi karakter panjenengan nggak usah dirubah-rubah Pak. Jadi jangan bergaya lembut, itu nggak usah karakter panjenengannya apa sih silakan gitu. Kayak Umar yang tidak akan pernah berubah. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu nggak pernah berubah dan Rasul nggak pernah nasihati Umar. Mungkin di wong sabar ya kena, nggak pernah ngomong kayak gitu Pak. Karena itu karakter Umar itu temperamen, emosional. Kalau lihat sesuatu yang batil udah nggak basa-basi, itu karakter dan itu nggak bisa dirubah. Dan jangan memaksa orang untuk merubah. Kiwong dengan jengkelan teman bukan jengkelan. Berarti kalau kawan bayi itu. Ya bisa kawan bayi kawan. Jadi ada orang model kayak gitu Pak. Orang beda-beda melihat kemungkaran Pak. Ada yang satu, astagfirullah, mungkin dia dengan istighfar, kibar apa benar deh. Mungkin dia ngomongnya dengan halus. Ada gitu. Ada kemudian dia langsung ngomong. Ada yang langsung frontal. Nah orang kalau nggak memahami karakter seperti itu dianggap kayak dengannya jengkelan teman ya, gitu ya Pak ya. Iya kan?
Padahal ruhnya sama, dia sama-sama tidak sependapat dengan kemungkaran, tapi reaksi dalam jiwanya itu jangan pernah disamakan, Pak. Makanya jadilah diri sendiri, Pak. Kenilah. Yang penting kita jujur sama Allah. Kita ngomongnya demi kebenaran atau bukan. Syukurlah bisa dirubah, nggak apa-apa. Kalau bisa merubah, aku belajar pengen rada lembut, silakan lah gitu. Silakan. Saya pribadi, saya nggak bisa berbahasa basi kayak gitu, Pak. Kayaknya pun model mau singkat dan halus kan nggak bisa saya. Ya bukan berarti nggak bisa. Kayak ya udah saya berusaha saja kayak. Baik hadirin bertemu, apalagi suara saya memang suaranya akur, kalau ngomong harus keras gitu. Ngerti ini yang ngotot kayak gitu kan. Iya, saya yang paling merasakan kan istri saya, Pak. Yang paling merasakan anak-anak saya gitu. Jadi saya bilang nggak usah, Abi nggak pernah memikirkan orang lain. Tapi yang paling penting dikenali oleh keluarganya Pak enggak. Baik hadirin kembali. Jadi sekarang pelajarannya buat kita adalah kira-kira kita punya nasab seperti apa. Kalau punya nasab bagus makanya seperti hati Rasulullah, maka tanggung jawabnya lebih berat. Tapi mohon maaf, kalau ternyata perubahan nasab kita, mohon maaf, ternyata belum menggambarkan kualitas kebaikan, maka justru itu lebih ringan dan mulailah dari kita. Ibaratnya kita menjadi akar pohon nasab untuk generasi berikutnya. Wariskan karakter yang baik. Mesti setiap diri kita punya. Setiap orang itu mesti ada karakter yang paling menonjol pada jiwanya. Ada sifat-sifat baik yang paling nampak, dan itu tolong difahami, dikenali, dan dikenalkan. Orang harus tahu, lebih-lebih pasangan hidup kita. Iya, Pak. Sekarang gini, salam tanya, ngapunten. Sekarang panjenengan tanya, ditanya sama istrinya Pak istri, Bu, undangnya apa misalnya, nok, nyuman takon, karakter yang paling kuat pada diri Mas apa? Apa? Oh, degalan. Ya kita terserah apa kayak gitu. Ya misalnya kayak gitu terserah lah kayak gitu. Tapi kan yang paling penting justru kita mengenali, Pak. Kita kenali dulu karakter kita itu apa. Punya nggak mungkin semuanya, Pak. Nggak mungkin. Tapi harus ada. Orang itu harus punya karakter sendiri. Dan itu harus dikenali, dipahami. Dan yang paling penting orang harus tahu. Orang harus tahu. Rasul mengenalkan, Pak. Dan Hashim dikenali. Berarti bukan hanya sekedar memahami dirinya, tapi orang tahu Hashim itu orang dermawan. Qusay itu orangnya jujur. Dari mana? Yang ngomong bukan pribadinya, tapi orang yang mengakui. Al-Amin itu bukan pengakuan Rasul, tapi adalah pengakuan diakui oleh lingkungan. Kalau aku tengah gampang nyuntah dadi wong ora basa-basi, jare sapa, jare sampean ngomong dhewekan, jare wongnya kan basa-basi gitu. Saya amin. Gitu ya, ini saya kira yang bisa kami sampaikan. Dan saya menutup dengan kalimat ini. Innallaha astafa min waladi Ibrahim Bani Ismail wastafa Kinanah min Bani Ismail wastafa Quraisyan min Kinanah wastafa Bani Hashim min Quraisyin wastafani min Bani Hashim. Sesungguhnya Allah memilih dari anak Ibrahim Ismail, dan memilih dari anak Ismail memilih Kinanah dari anak Ismail, dan memilih Quraisy dari anak-anak Kinanah, dan memilih Bani Hashim dari keturunan Quraisy, dan aku dipilih oleh Allah dari keturunan Bani Hashim. Rasulullah bangga dengan Bani Hashim, padahal bukan nama aslinya. Nama aslinya adalah Amr. Kenapa Rasulullah bangga dengan Hashim? Karena karakternya dermawan, dan itu juga melekat kuat pada diri Rasulullah. Bahkan cahayanya jauh melebihi. Jadi kalau bahasanya gini, Pak,
angger wong tuane nyong bapane yang sampean kabeh itu orangnya jujur, maka kita jauh lebih jujur. Kalau orang tua kita ternyata memang orang yang memang suka dermawan, maka kuatkan dermawan itu dari cahaya yang kita lebih kuat. Gitu apa nih? Yang bisa kami sampaikan, mohon maaf segala kekurangan. Mudah-mudahan pekan depan ya Pak, insya Allah pertemuannya dalam keadaan baik. Tentang pendidikan anak. Rasulullah itu kan mengajarkan dengan kasih sayang. Tapi kalau tadi sampaikan ada yang keras dan sebagainya. Iya. Hadirin jadi kelembutan Rasulullah SAW itu pada peranginya Pak. Tapi ketegasannya tidak akan pernah hilang dalam masalah urusan syariat. Gini Pak, contoh saja. Saya hampir susah memahami bagaimana Rasul orang yang lembut, kalau bahasa kita itu orang yang lembut, sangat penyayang kepada anak, sangat penyayang kepada cucu, anak-anak kecil. Lah cucunya sendiri itu kemudian ngambil kurma, sudah masuk di mulut, itu sampai digeblak-geblak dan mengatakan, sampai kemudian dilonok tangannya kemudian dimasukkan, disongkak, dikeluarkan itu. Saya bilang, ada nggak orang tua kayak gitu? Ajaran orang tua, ada nggak kata kayak gitu Pak? Kalau gambaran saya seorang kakek, apalagi itu juga belum tentu pasti apakah itu kurma sedekah atau bukan. Hanya Rasulullah khawatir saja kalau kurma itu adalah kurma sedekah. Kalau bahasa kita kan bisa enggak Pak, kemudian kalau bahasanya anggo nafsunya kita, ya wis dipangan siji, mau tak cukup dengan teknik, mau ini kan bisa kan Pak? Itu kan, itu tidak dilakukan Rasulullah. Itu betapa tegasnya dalam urusan begitu Pak. Padahal kalau bahasanya, iki anaknya kon kok wis mangan kurma siji, jatahe kae, ya wis tak ini. Itu Rasul nggak sampai melakukan itu, sampai murni bahwa anaknya itu keturunannya itu tidak ada satupun yang makan dari barang harta sedekah. Sudah masuk Pak, bukan baru kemudian mengkotibah ini, kemudian ditambah, enggak, sudah masuk, sudah di mulut oleh Rasulullah, beliau masukkan jari, dikeluarkan gitu. Satu, itu gambaran. Ya tentu caranya memang ya tidak kita melihat pada caranya kasar, bukan, tapi ketegasannya luar biasa Pak, dan itu nggak pernah kita pikirkan itu. Contoh lain, Rasul pernah ketika makan dengan anak bawaan dari istrinya Ummu Salamah, makan bareng-bareng, anak kecil, panggilannya aja Gulam itu kurang lebih usianya antara 8 tahun 9 tahun, anak kecil Pak. Itu ketika makan jangan lah Pak. Itu Rasul tangannya dipegang. Rasul mengatakan, ya Gulam, sambillah, kul mimma yalik, kul biyamini. Nah, kalau makan itu baca basmalah, makan dengan tangan kanan, makan yang dekat. Itu contoh Pak. Betul premannya lembut, tapi ruhnya tegas Pak. Betapa mohon maaf dicontoh. Misalnya gitu, ini contoh. Kita makan ya Pak, kita makan. Ini contohnya kebanyakan tidak disadari oleh kita, dan itu mesti akan ditiru oleh anak-anak kita. Misalnya jadi kita makan di warung makan atau di mana, ada piring lauk, apa itu sayur atau daging. Harusnya yang dimakan itu yang di piring kita atau di piring lauk. Harusnya ngambil dulu Pak, ngambil di piring lauk itu, dimasukkan ke dalam piring kita. Yang dimakan yang di mana?
Ada nggak di antara kita yang kemudian memakannya kemudian bukan di piring kita, tapi makannya langsung di tempat lauk? Itu yang tidak boleh sama Rasul. Anak kecil padahal Pak, anak kecil, gitu. Jadi dalam konteks masalah ini betul. Jadi tidak mengurangi hadirin, karena Rasulullah memberikan sebuah garansi, wanita yang paling penyayang itu wanita Quraisy. Jadi tidak menggambarkan apa yang dilakukan Sofia itu adalah sebuah kekejaman, bukan Pak. Mereka sangat perhatian. Jadi yang diukur itu bukan pada lahiriahnya, tapi ruh pada jiwanya. Sekarang gini, kalau ada misalnya orang tua, karena anaknya nangis gitu, anaknya nangis terus dikasih HP, mau tanya, itu kasih sayang atau kemudian menghancurkan? Gitu ya, tidak aja. Allah SWT. Cukup ya Pak? Insyaallah ya. Mohon maaf dengan segala kekurangan. Kita akhiri dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum.